ada banyak sekali jalan-jalan atau celah-celah syaitan masuk ke dalam hati manusia. Di antara yang paling berpengaruh itu yang pertama adalah al-ghadab wasyahwah. Yang pertama adalah al-ghadab, marah. Karena marah itu pintu yang paling rentan masuknya syaitan ke dalam diri manusia. Makanya banyak banget orang ketika dia marah, dia jadi kesurupan misalnya. Atau setidaknya kalau nggak kesurupan pun dia jadi meledak-ledak, dia jadi lupa diri, dia jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang tercela, dia jadi berperangai dengan perangai yang dia sendiri malu. Kan banyak sekarang viral ya, ketika orang lagi marah di jalan, marah-marah, kemudian perilakunya itu ternyata nggak dia sadari direkam oleh orang lain. Kan banyak dulu tuh, ada yang pas mudik dulu tuh, ada yang marah-marah karena udah macet, terus ditutup jalannya, dia buka kaca mobil, dia keluarkan kalimat mencela, kalimat menghina, mengutuk. Pas dia ngelihat sendiri video dia ketika marah, dia ngerasa malu, akhirnya minta maaf. Ini gara-gara apa? Gara-gara marah membuka celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri kita, sehingga ketika syaitan udah masuk ke dalam diri seseorang, gak mungkin kecuali menggoda orang itu kepada dosa-dosa, baik dengan perilaku, dengan ucapan, dengan banyak hal. Pintunya adalah marah. Ada orang yang sekarang ketika dia marah, dia mengekspresikannya dalam bentuk-bentuk yang mengerikan, termasuk menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, yang kita kenal dengan istilah mental illness. Sekarang tuh banyak banget orang yang kena mental illness gara-gara dia marah, kecewa. Bisa jadi dia kecewa dan marah terhadap takdir, dia marah kepada Allah, dia marah kepada pasangan, dia marah kepada kondisi, dia marah kepada tetangga. Akhirnya ekspresinya mengerikan gitu. Kalau nggak menyakiti dirinya sendiri, dia menyakiti orang lain. Ini nih dahsyatnya syaitan ketika udah masuk ke dalam tubuh manusia melalui pintu marah. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah beri saya nasihat, la taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Nabi mengingatkan berkali-kali bahwa marah itu bahaya, marah itu bahaya. Bahkan karena marah seorang anak bisa menyakiti orang tuanya. Seorang anak gara-gara nggak dikasih uang untuk game online, akhirnya dia memukul ibunya. Seorang murid memukul gurunya gara-gara gadgetnya mungkin ditahan sama guru, akhirnya gurunya dikeroyok sampai meninggal dunia. Seorang tetangga hanya gara-gara masalah sepele, parkir mobil atau mungkin masalah anak, masalah hewan peliharaan dan seterusnya, akhirnya jadi ribut, bahkan ngeluarin pistol segala macam. Itu semuanya pintunya marah. Jadi di antara madakhilus syaitan fi qalbi ila qalbi mukmin atau ila qalbin nas, jalan masuknya syaitan ke dalam hati seseorang itu yang paling berbahaya adalah al-ghadab, marah. Marah ini bukan hanya amarah tetapi juga emosional yang tidak stabil. Kecewa bagian dari marah, kemudian membentak bagian dari marah, protes atau mempertanyakan sebuah ketentuan Allah dalam takdir hidupnya juga bentuk dari marah. Sehingga kalau kita nggak bisa mengendalikan marah kita, kemungkinan besar kita akan dikendalikan oleh syaitan. Pertanyaannya, gimana cara mengendalikan marah? Yang paling gampang mengendalikan marah itu adalah dengan cara zikrullah, mengingat Allah. Kalau kita marah terhadap keadaan, kita ingat pasti ada hikmahnya. Allah nggak mungkin tega menyakiti saya. Kalau kita lagi marah karena kecewa kepada manusia, ingat Allah. Kita bisa kecewa sama manusia, tapi nggak usah khawatir, Allah nggak bakal ngecewain kita. Jadi berharap aja sama Allah. Intinya jadikan zikir sebagai syifa, sebagai obat marah kita.